Para romo, bruder, suster, bapak ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini isinya jelas bahwa Yesus mengajak kita untuk berjaga-jaga atau waspada akan hidup kita. Dan ketika merenungkan soal berjaga-jaga, ada dua hal atau dua unsur yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Biasanya unsur yang pertama adalah ajakan agar kita merubah diri dari sikap yang kurang baik menjadi orang yang lebih baik. Mungkin kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, lalu diajak agar dirubah untuk menjadi lebih baik. Dan kadangkala kita sebagai orang beriman juga kadangkala mengatakan besok saja, besok ini, besok itu. Kalau misalnya ya beberapa kali pengalaman ada yang diminta untuk melayani lebih di gereja, misalnya jadi prodiakon atau jadi ketua lingkungan. Alasannya besok saja kalau sudah pensiun, atau besok saja atau udah ini, anak saya masih kecil, ya nak sampai pensiun. Lah nak enggak. Kadangkala itu yang tidak terpikirkan, seringkali bisa besok, besok, dan besok. Maka kewaspadaan diarahkan kepada mengubah sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik. Tapi ada unsur yang kedua yang tadi juga ada dalam bacaan Injil, yaitu bahwa bagaimana daya tahan kita untuk bertahan dalam hidup yang memang sudah baik. Kita sudah baik, kita sudah menjalankan segala perintah Tuhan. Tapi kadangkala ada saja kalanya terjadi godaan atau cobaan yang membuat kita kemudian tergoda untuk hidup yang kurang baik. Itu bisa terjadi misalnya apa yang dialami oleh Santa Monica. Santa Monica orang yang baik, sepanjang hidupnya baik. Tetapi suami dan anaknya yang sulung terutama, Santo Agustinus, hidupnya tidak jelas. Dan dalam doa, Santa Monica selalu meminta agar suaminya peduli kepada Tuhan. Santo Agustinus juga bertobat dan kembali kepada Tuhan. Butuh waktu yang sama, tadi saya sebutkan 30 tahun untuk suaminya, dan Santo Agustinus lebih lama lagi. Tentu butuh daya tahan, karena kadangkala kita sudah mengupayakan segala sesuatu, sudah hidup baik, kok uripe malah lebih jelek, nasibnya lebih jelek daripada orang yang hidupnya tidak jelas. Baiknya di mana, malah seolah-olah mereka diberkati. Nah, itu butuh daya tahan untuk kita bisa mengatakan saya tetap dalam kebaikan dan tidak ikut kepada dengan kebiasaan orang lain. Apalagi kalau di sekitar kita juga kemudian ada orang yang mengatakan jadi wong ki rasa apik-apik, jadi orang tuh nggak usah baik-baik, wong liya yo melakukan itu kok. Orang lain juga melakukan itu kok. Nggak usah munafik, sok suci dan lain sebagainya. Bisa jadi itu tantangan hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka bacaan hari ini membuat kita atau mengingatkan kita, sungguhkah kita mampu bertahan dalam kebaikan itu? Maka para romo, bruder, suster, bapak ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan soal berjaga-jaga. Dan dua unsur tadi, apakah kita perlu merubah kebiasaan kurang baik dalam hidup kita menjadi lebih baik dan bertahan dalam kebaikan yang sudah kita lakukan, tentu kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing. Yang paling penting, sudah cukupkah kita berjaga-jaga? Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.